Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rian Nabil Pratama, NIM 5252122012 dari Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan jangka sorong. Jadi pengertian jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan penggaris. Biasanya jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm bahkan sampai 0,2 mm. Sebelum menggunakannya kita perlu tahu bagian-bagiannya. Bagian rahang luar yang ini untuk mengukur diameter luar atau ketebalan benda. Yang kedua, rahang dalam yang sebelah sini ya kawan-kawan. Itu untuk mengukur diameter bagian dalam. Skala utama yang panjang ini ya kawan-kawan, kayak penggaris. Ini menunjukkan ukuran utama dalam sentimeter atau milimeter. Skala nonius untuk membaca ukuran lebih teliti. Dia sebelah sini ya kawan-kawan, penggaris lebih kecil dah. Seperti penggaris tapi dia lebih kecil. Yang terakhir adalah tangkaian kedalaman, yaitu untuk mengukur kedalaman suatu objek yang kita ukur. Ini ya. Sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakannya. Baik, oke kawan-kawan, kita akan mengukur diameter dari botol tersebut menggunakan jangka sorong, menggunakan rahang luar ya kawan-kawan. Jadi seginilah kawan-kawan. Jadi skala utamanya yaitu terletak di angka 40, dan noniusnya kita cari ya kawan-kawan ya, di mana garis yang lurus. Skala utama berada di sini, skala nonius berada di sini. Berarti kita cari di angka 4 ya kawan-kawan. Di angka di sini berarti ya kawan-kawan, di angka 4. Berarti ngitungnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ini diameternya 0,05, jadi 8 dikali 0,05. Jadi hasil tersebut 8 kali 0,05 sama dengan 0,4. Jadi kita lihat tadi ulang, skala noniusnya hasilnya 0,04, di skala utama 40. Berarti hasilnya 40,4 mm. Gitulah kawan-kawan hasilnya dari diameter botol tersebut. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nabil Pratama, NIM 5252122012 dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, kelas PTOB. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan alat ukur dial indikator. Jadi fungsi alat dial indikator ini adalah mengukur suatu benda, mengukur kerataan suatu benda yang mau kita ukur. Jadi bagian-bagian dari alat ini adalah yang pertama, yang bagian bawah yang peta ini adalah magnesten, dan ini yang lurus tinggi, yang tegak adalah tiang penyangga, dan yang ini pengunci.
Yang ini, yang besar ini adalah outer ring. Yang bagian ini adalah stream. Yang tengah ini adalah spindle. Dan yang itu kecil ini adalah bidang penyentuh atau dengan bidang kerja. Yang bagian panjang ini, jarum panjang ini yaitu jarum penunjuk. Yang jarum pendek adalah untuk menghitung putaran. Jadi cara menggunakan alat ini adalah kita arahkan jarum panjangnya ke angka 0 dan kita putar media yang mau kita ukur sampai mana jarum panjang akan berputar. Angka paling terjauh ya. Berarti tadi di angka 70. Berarti kita tulis di sini 0,70. Kita cari lagi. Di angka 0,10. Jadi yang pertama 0,70 ditambah 0,10 0,8,0. Jadi hasilnya 0,80 dibagi 2 sama dengan 0,40. Jadi inilah hasilnya. Sekian video penjelasan dari saya. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nabi Pratama. NIM 5252 12 20 12. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat hidrometer ini. Jadi hidrometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui massa jenis suatu cairan. Jadi hidrometer ini bekerja berdasarkan prinsip gaya apung. Alat ini juga akan mengapung di dalam cairan dan posisi tenggelamnya menunjukkan nilai massa jenis cairan tersebut. Jadi fungsi alat tersebut adalah mengukur kadar air aki. Dan jenis-jenisnya yaitu, jadi bagian-bagian alat tersebut adalah di sini ada katup pengisap. Bagian luar adalah tabung kaca. Yang bagian dalam ini adalah papan skala yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Dan di bawah papan skala yaitu pelampung. Yang terakhir adalah di ujung adalah jarum pengisap. Cara penggunaannya adalah, pertama kita buka, tutup baterainya. Dan cairan tersebut berada di garis putih, yang dimana garis putih ini berwaspada. Kadang dia mau baterai tersebut masih bisa digunakan dan separuh lagi tidak bisa digunakan. Jika air tersebut di warna hijau masih aman dan tidak perlu dicas. Jika air tersebut berada di warna merah, berarti aki tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi, harus dicas lagi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nabi Pratama. NIM 5252 12 20 12 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif kelas PTUB. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur yang bernama multimeter. Multimeter yaitu alat ukur yang mengukur suatu tegangan arus listrik. Adapun bagian-bagian dari alat multimeter ini yaitu, yang ini adalah range selector, yang ini adalah skala,
Yang jarum ini adalah jarum petunjuk, dan DC pole untuk mengukur arus searah, dan AC pole untuk mengukur arus bolak-balik. Dan di sini ada arus home dan DC ampere untuk mengukur ampere. Selanjutnya di sini ada dua kabel, yang pertama berwarna merah dan berwarna hitam. Berwarna merah ini untuk bagian positif dan diletakkan di terminal positif, dan berwarna hitam untuk kabel negatif dan ditaruhkan di terminal negatif, jangan sampai terbalik. Jadi di sini saya akan mengukur ketegangan arus listrik baterai tersebut. Dan arus tersebut arus home-nya menunjukkan di angka 12 volt. Berarti baterai tersebut masih bisa digunakan dan kondisi masih baik. Sekian penjelasan dari alat pengukuran multimeter. Dari salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Abdi Pratama. Ini 5252 12 20 12 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur. Jadi bagian-bagian alat tersebut adalah terdiri dari pompa manual. Yang ini adalah pompa manual, manometer, terus selang penghubung yang panjang ini, dan adaptor radiator di sini, dan satu lagi katup pelepas bagian sini. Di radiator cap tester adalah alat untuk menguji kondisi tutup radiator pada kendaraan. Fungsinya adalah mengecek apakah tutup radiator masih bagus atau sudah lemah. Yang kedua, mengetahui apakah katup dan pegas di dalam cap masih bekerja normal. Umumnya tekanan normal kurang lebih 0,1 sampai 1,1 bar. Bar bagian luar dan sekitar 13 sampai 16 PSI bagian dalam. Angka bagian dalam. Caranya adalah pompa sampai tekanan sesuai spesifikasi, misalnya 1 bar. Jika jarum tidak turun, maka itu tidak bocor. Jika jarum turun, diperkirakan adalah bocor atau rusak. Intinya, tekanan diangkat sesuai standar cap, biasanya sekitar 1 bar. Penjelasan dari saya, jika ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rian Abdi Pratama. Ini 5252 12 20 12 dari Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara melihat hasil mikrometer. Jadi teman-teman, penjelasan singkat, mikrometer itu adalah alat ukur yang dipakai buat mengukur benda yang ukurannya kecil dengan tingkat ketelitian sangat tinggi. Biasanya dipakai buat mengukur diameter kawat, ketebalan plat ketipis, atau benda kecil lainnya. Mikrometer punya ketelitian sampai 0,01 mm. Jadi hasilnya lebih detail. Cara pemakaian benda dijepit di antara anvil dan spindle. Lalu kita putar bagian tremble sampai pas menyentuh benda. Baru kita baca skalanya di skala utama dan skala non-use. Jadi sekarang kita akan mengukur ketebalan benda pulpen ini. Jadi di sini hasil skala utamanya adalah, jadi hasil dari skala utama yaitu 7. Skala utama kita tulis 7.
dan skala non-newsnya berada di angka 34. Jadi skala non-news 0,01 dikali 34. Jadi skala utamanya adalah 7 mm, skala non-newsnya 0,01 kali 34, yaitu hasilnya 0,34. Jadi hasilnya adalah 7 ditambah 0,34 sama dengan 7,34. Jadi hasilnya segini ya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, perkenalkan, nama saya Rian Nabi Pratama, NIM 5252 12 20 12 dari Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat pengukuran silinder Bourget. Jadi pengertian silinder Bourget adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam silinder, terutama pada silinder mesin kendaraan. Alat ini juga tingkat ketelitian yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk mengetahui keausan, ketirusan, dan keopalan pada silinder. Silinder Bourget biasanya digunakan bersama mikrometer luar untuk melakukan kalibrasi sebelum pengukuran agar hasilnya lebih akurat. Jadi fungsi silinder Bourget ini adalah fungsi dari silinder Bourget antara lain yang pertama mengukur diameter dalam silinder mesin dengan tingkat ketelitian tinggi. Yang kedua, mengetahui tingkat keausan silinder setelah digunakan dalam jangka waktu lama. Yang ketiga, memeriksa keopalan silinder, yaitu perbedaan ukuran diameter pada arah yang berbeda. Yang ketiga, memeriksa ketirusan silinder, yaitu perbedaan diameter antara bagian atas, tengah, dan bawah. Yang keempat, membantu proses perbaikan mesin seperti melakukan boring atau operasi silinder. Langkah selanjutnya, nama-nama bagian silinder Bourget. Beberapa bagian utama pada silinder Bourget yaitu dial indikator yang ini. Jadi dial indikator adalah bagian berfungsi untuk menunjukkan hasil pengukuran dalam bentuk jarum dan skala. Jarum pada dial akan bergerak sesuai dengan perubahan ukuran diameter yang diukur. Yang kedua, enders, pegangan, adalah bagian pegangan alat yang digunakan oleh operator saat melakukan pengukuran agar alat tetap stabil. Yang ketiga, ada extension rod, adalah batang tambahan yang digunakan untuk menyesuaikan panjang alat sesuai dengan ukuran diameter silinder yang akan diukur. Sekarang kita lanjutkan cara penggunaannya. Lakukan pengukuran. Yang pertama kita mengukur dengan jangka sorong. Dari jangka sorong yaitu 50,00 mm. Dan selanjutnya kita akan melakukan kalibrasi dengan alat ini. Kita pastikan jarum panjangnya di angka 0. Sudah di angka 0, mari kita lakukan pengukuran menggunakan Bourget. Langkah selanjutnya kita memulai perhitungan dan memakai alat Bourget tersebut. Angka tersebut menunjukkan 22 mm. Selanjutnya kita akan menghitung dari jangka sorong dan alat Bourget. Jadi di jangka sorong 50,00 kurang 0,30 sama dengan 49,70 mm. Terima kasih.
silinder Borghi merupakan alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur diameter dalam silinder mesin. Alat ini sangat penting dalam bidang otomotif karena dapat membantu mekanik mengetahui kondisi silinder mesin seperti kausan, keterusan, dan keopalan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.